Apa itu keceletot? Tahu bahasa Sundanya keceletot apa itu? Adapun salahnya mah itu mah gimana baik, maafin be ya. Bab terus terang, sebenarnya saya ini belum uruk dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai, apa itu digeroin? Bahasa Sunda dengan bahasa Betawi itu kalau dilenyep-lenyepin perbedaannya ngejauh. Kata orang Betawi, tong kalau cuaca lagi melekap begini, yang enak minum airnya lu esin. Kata Betawi di esin, tapi kata Sunda di esan. Esan dan esin itu kene. Kata orang Betawi tong kalau latar ngeblek disiramin ngapa? Kata Betawi disiramin, tapi kata Sunda disiraman. Siraman dan siramin itu kan. Jadi kalau digeroin kiai, perasaan hati saya kuat sing sereblak, sing sereset, merinding, perasaan teh jalan ge kagak napa. Kadang-kadang panitia emang yang terlalu berlebihan ketika menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di daerah Bekasi Kota dekat Sumarekon. Begitu saya nongol, apa itu nongol? Nongol itu nama kue. Nongol. Begitu saya nonton, saya langsung disambut sama para panitia. Panitia ngegerumutin saya, percis kayak ikan lele ngegerumutin tai di empang. Digiring make hadroh, ini alabatan ondel-ondel rasa belum uruk. Sebab kenapa yang namanya kiai selain ilmunya tinggi, pengalamannya luas, punya pesantren, muridnya banyak, akhlaknya bagus, suri tauladan buat umat, kagak pernah ngedrin umat, kagak pernah ngebingungin umat, berani bicara benar, berani bicara salah. Kalau memang halal diomongin halal, kalau memang haram ya haram. Walau kana murrah, sekalipun pahit, sekalipun nyawa taruhannya, katakan, sebab umat menanti. Jangan ngomong nanti haram, nanti halal. Haram dikit, masa haram dikit? Ya haram yang dikit nu gede ya haram. Al goib goib walau pisudukit jahat.
tai ya tetap tai. Sekalipun dalam peti emas omongin kiai itu teh tai. Buset muludan mah dikatai tai. Dulu awal ngomong umat Islam nggak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani yang mengadakan Natalan. Agak lama boleh, nanti boleh, nanti kagak. Ini yang boleh yang mana? Kalau memang boleh, kalau memang kagak ya kagak, kalau memang haram ya haram, halal ya halal. Sebab dinanti itu sama umat. Kiai begitu, berani bicara benar, berani bicara salah. Dan saya ini belum urut dipanggil Ustaz, belum layak. Layak itu apa? Layak itu nama suku di daerah Kalimantan. Layak. Dayak mah motornya mogok wae. Emang kalau Ustaz apa? Definisi Ustaz wa al-mahir fil ulumi, satu manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu, pesohor ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria keilmuannya, itu baru Ustaz namanya. Kalau kiai belum urut, Ustaz belum layak, terus apa tuh saya ini? Saya hanya sebatas casingnya saja. Apa itu casing? Casing itu adalah ompol budak. Casing mah bukan kalau kagak punya duit. Saya cuma Ustaz. Emang beda bahasa Arab, beda huruf, beda makna. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda beda dulu. Beda huruf akan beda makna. Sunda itu bahasa yang sangat elok sekali. Elok itu kalau hujan tanah jadi elok. Sunda beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan berit itu beda. Berit dan birit itu beda. Apalagi birit dan burut itu beda banget. Emang kalau burit apa artinya? Sore kan. Berit apa maknanya? Tikus. Kalau birit bujur. Kalau burut itu pondor. Ustaz, guru diambil dari bahasa Sunda, diguguk, ditiru, diguguk. Dengerin kalau guru lagi ngajar. Ditiru, dicontoh tuh akhlak guru yang baiknya. Tuh Ustaz. Nah kalau Ustaz pakai dal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres Ustaz. Maaf, sekarang kada deres bagaimana? Ustaz mah kemana-mana kagak. Mangkanin. Maafnya tetap ada mangkanin ya. Tapi saya bagaimana ngomongnya ini? Mangkanin. Ustaz mah sehari-harian sesarungan baik. Nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya.
UDB yang ada di Kereye. Makanya Ustaz Majarah anak-anak nggak belatak baik. Nah kalau nanti banyak yang salahnya mah di mana baik, maafin dia. Sangat saya hormatin Ketua Dekem DKM. Tulisannya Dekem. Ayam ngerem meren. DKM Masjid Al-Fatah Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Ali. Sangat saya hormatin Sepuh Masjid Al-Fatah Al-Mukarram Al-Ustadz Acep Somad. Sangat saya hormatin, saya muliakan para habaib, para ulama, para ajengan, para kiai, para asatidz. Bil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarakah Al-Mukarram A'at Kiai Haji Muhammad Zainil Akhyar. Sangat saya hormati. Saya mau ceramah ya, baca ini di luar. Ayo enggak dulu, baca ini. Enggak dibaca kasihan, boleh nulis. Jadi kayak bocah TK aja. Pimpinan Pondok Pesantren Nurut Taqwa Al-Musyri Al-Mukarram Al-Ustadz Ismail. Nyok kita doain nyok. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah panjangin umurnya, disehatin selalu jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Emang apa sih didengeran teh anu kiai mak ustad didoain biar pada panjang umur baik. Apana? Apana? Pada tahu dewe ulama kiai ustad saat ini barang langka, keberadaannya udah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi kiai. Abad yang lalu Nabi udah memberikan satu isyarat kepada kita. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Moal bakal terjadi dulu kiamat hatta yuqbadul ilmu, sehingga ilmu oleh Allah akan dicabut. Ilmu oleh Allah akan dibinasakan. Ilmu oleh Allah akan ditiadakan. Ilmu oleh Allah akan dilengitkan atau dieuweuhkan. Buset. Aing daratna denge akan dieuweuhkan, akan dilengitkan. Ilmu apa sih? Teknologi semakin canggih. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa ngobrol sama orang yang jauh, antar kampung, antar negara, antar benua, dengan alat yang namanya HP.
Seperti inilah HP. Aku kagak tahu. Itu HP. Nah, saya beli barunya 270.000. Sekarang dijual 5.000. Orang yang mau. Seperti ini teknologi. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa melihat kejadian yang ada di dalam dan luar negeri melalui alat yang namanya televisi, bahkan secara live. Apa itu live? Nah, itu berarti ngebersihin meja. Terus ilmu apa? Tak lain dan tak bukan adalah ilmu agama. Bagaimana dicabutnya? Apakah dicabut langsung dari dada para abuya, para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantaji'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu langsung dari dada para abuya, para ulama, para ajengan, para kiai, para ustaz. Walakin akan tetapinya yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama'i, dengan mewafatkan para ulama, para abuya, para kiai, para ustaz, sementara regenerasinya yang langka. Apa itu regenerasi? Itu yang selalu kita pakai nyambel. Itu adalah terasi. Kadernya yang langka. Kader itu kalau menuju satu tempat kadang ketemu. Kader gitu. Calonnya yang langka. Calon presiden banyak. Mati satu, tumbuh 3.000. Boro-boro udah mati, Presiden Jokowi masih seger gitu, udah pada berantem. Calon gubernur banyak, calon bupati seabrak-abrak, apalagi calon dewan. Pemilu masih jauh, fotonya udah ngejejer di jalan, tempel-tempelin di mana baik. Kadang di punan tempelin, di kuburan malah ditempelin. Kunti kali semua. Kita pernah melihat nggak calon kiai, calon ustadznya yang fotonya dipajang di jalan? Enggak. Ada di Mulu dan Rajaban, foto mubalik dipajang di jalan. Udah acara lupa panitia kagak ngebenahin. Mangkaning angin lagi kenceng baik, rebah pisang ketiup angin. Apa yang terjadi? Ada yang mungut, ada yang dipakai tutup jamban, ada yang dipakai pepiding kandang embe. Suwe itu panitia. Lah foto saya banyak di jamban. Bahkan ketika kita punya anak perempuan perawan, cakep, terus ada yang bogohun tuh, ada yang bogohun. Ini bahasanya hiji-hijiin ya. Ada yang bogohun. Satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan. Kalian semuanya ya. Kira-kiranya buat calon menantu kita yang bakal kita terima, apakah anak karyawan
karyawan kataku karyawan. Biar kata bocah perempuannya demenan ka bocah pesantrenan, isi diri baik sama orang tuanya. Apa katanya? Jangan mau ke ikan teri, sebab ikan teri kagak ada sisiknya. Eleng jangan mau sama anak santri, sebab anak santri kagak ada duitnya. Yang namanya kiai, boro-boro sekelas kiai, ustad. Saya kata orang ustadan. Saya kagak mau, saya cuma ngedon makan, ngedon tidur, sama ngedon modal, terakhir di Kediri, Jawa Timur. Tahun 2000 saya baru pulang dari Kediri. Pulang saya nggak buru-buru buka pengajian, emang kagak bisa ngaji. Nganggur. Tahun 2002 saya punya bini. Itu buktinya saya laku. Cuman kayaknya itu bocah belum sadar kayaknya. Tahu kebeledok tuh kayaknya kebeledok. 8 tahun saya rumah tangga kontrak dulu, 7 kali tindak kontrakan, usah geser, akhirnya maranjang pada hilang baunya. Sekarang udah punya rumah, katanya sama Pak Haji Aceh, boleh diadu rumah saya sama Dewa, pakai patok segala. No, mohon maaf, saya diem di ujung Kabupaten Bekasi, perbatasan dengan Kerawang. Sawah lega banget. Kalau pengen tahu yang punya sawah lega, sawah orang. Yang namanya kiai, yang namanya abu ya ustad, kan kudu mondok, kudu pesantren. Sementara sekarang peminatnya langka. Malah saking wajibnya mencari ilmu, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu agama sekalipun laugoya, sekalipun ada di negeri Cina. Seumpama di Indonesia nggak ada ulama kiai dan pesantren, ada di negeri Cina. Berangkat ke Cina, nggak bisa ngaji, dia bisa ngomong blabong kan. Dulu kita punya ulama karismatik yang telah membawa harum bangsa dan negara kita. Siapakah beliau yang banyak ngarang kita? Ada yang mengatakan 115. Adalah Syekh Nawawi di Buban Al-Jawi Al-Batali At-Tanari, Tanara, Banten. Udah pada pernah ke Banten? Udah ya. Ke Karangbolong apa ke Anyer? Piknik berarti. Ini berhidang. Piknik. Syekh Nawawi sudah wafat. Dilanjutkan sama murid-muridnya. Di antaranya pendiri Nahdlatul Ulama. Siapakah pendiri Nahdlatul Ulama? Adalah Megawati Soekarno Putri. Itu mah anak Soekarno. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Punya murid lagi di Bangkalan, Madura. Punya murid lagi pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Punya murid lagi di Purwakarta,
Dari Pasar Klerik ngidul ada satu kampung kecil namanya Kampung Sempur. Di situ hiduplah seorang ulama besar, murid Syekh Nawawi, yang kesohornya Mama Sempur, namanya Tubagus Ahmad Bakri bintu Bagus Saidah bintu Bagus Arsyid. Punya murid, dari situlah banyak Abuya Cadasari, Abuya Dimyati, Abuya Cilongok, Abuya Dimyati, bapaknya Abuya Uci, Abuya Bustomi, bahkan guru kita yang belum lama wafat di Bogor. Kan udah pada wafat semuanya, udah pada meninggal. Lah ilmunya ngikutin. Jadi ilmu agama mah terus kemari bikin kecil, bikin sedikit. Emang peminatnya dia langka. Saya mau nanya di sini ya, di Kampung Rawa Cangkudu, banyak yang pesantren apa banyak yang sekolah? Sekolah. Kata bos sekolah. Oh, jadi sewot jadinya. Sekolah. Bahkan ketika anaknya nge-BK, apa itu BK? BK itu kendaraan roda 3. BK itu ya. Meminta mamanya sama bapaknya. Apa anaknya tuh minta tuh, Mak, Pak, saya mau pesantren biar jadi kiai. Buset, maunya motor. Kan bapaknya, jangan. Segala apa yang pesantren. Emang apa, Mak? Mau bisa ke pabrik. Betul. Nih, lu dengerin ya. Kata emaknya bapaknya. Lu dengerin ya. Yang udah deh, kalau pulang dari pesantren paling banter jadi ustad. Kalau nggak jadi ustad jadi amil. Coba mau makan apa entar lu? Hah? Paling bisa makan kalau ada orang mati, lu tahu. Karena ngarep orang mati. Kalau ada tetangga sakit yang punya grup WA, siap-siap. Apalagi kalau tengah malam ada burung berbunyi, cuek. Beliau dia ustaz ngambil HP, langsung nelfon ke Amir. Assalamualaikum Mil. Halo Dad. Ada apa sih nelfon? Kabar gembira. Kabar gembira apa ya? Siap-siap proyek kita mau datang. Yang bercanda baik ngapa tadi ngantuk banget ini. Proyek apa sih malam-malam begini? Dengerin cung-cuing berbunyi wae. Nah apa hubungannya sih tak? Jadi norak. Min, denger itu kata orang dulu. Kan tandanya ada orang mau mati. Alhamdulillah. Pendaringan garing banget tak? Udah utang besok ke warung masih gantang mah. Nih bilangin ke warung seminggu dibayar. Kita ngaji dulu di kuburan, oke? Begitu diumumin di masjid, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak taunya mertuanya ya. Suwe bener. Lah kadang malah yang lebih miris lagi ya, anak lagi jinak di pesantren. Ini bocah betah banget di pesantren. Itu orang tuanya kagak hidup. Disuruh pulang. Udah tong, neng mau pulang nih tong.
Emang masih maba, yang betah-betah saya betah di pesantren. Gua kagak nyanggup. Gak nyanggup apa sih, Mak? Ngebiayainnya. Gua nggak sanggup bayarannya. Lah emang Mas Satir kalau kagak bayaran bagaimana? Lah kepada hidup. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani jakain wa hirshin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani wa bulghatin adanya ongkos biaya. Emang kalau di pondok kan sebulan sekali gede kelihatannya, kadang gelempeng. Karena gelempeng ya buat makan anaknya dewe. Nah karena kalau kagak bayaran nih orang tua kagak hitam nih. Emang kiai ustaz malaikat, hah? Kan punya majlis, kan ada pesantren, nih dilampuin, minta apa? Kan ini sih kudu dibayar. Malah banting setir udah tong balik udah mendingan di sekolah pendidikan formal kagak bayaran katanya. Seandainya kagak bayaran, kita sebagai orang tua tetap guru SD, SMP, SMA pada sejahtera kehidupannya. Kenapa? Digaji sama pemerintah. Sementara ulama kiai ustaz digaji kagak sama pemerintah? Jawab dia kompak, digaji kagak? Digaji kagak? Kagak digaji. Biasa ya tuh. Kalau kita bicara jasa, ayo kita kembali. Merdekanya bangsa dan negara kita tercinta itu tidak lepas daripada perjuangan para ulama kiai ustaz. Pengorbanan ulama dan ustaz terhadap bangsa dan negara kita sangatlah besar. Mana ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Bahkan ketika corona banyak pendidikan formal pada libur 2 tahun, tapi kiai ustaz tidak pernah mengenal libur, tetap terus mengajar anak-anak kita, tetap mengajar anak-anak bangsa. Tapi mana perhatian pemerintah terhadap ulama dan ustaz? Kagak diperhatikan sama sekali. Pantasnya saya ceramah begini di gedung DPR MPR biar dewan pada itu. Lagian siapa yang mengundang saya ke sono? Ada mondang ini. Dia kata ada mondang nih, kalau bisa pulang ke rumah saya di gol-gol bisa. Kita krisis saat ini, krisis ulama, krisis kiai, krisis ustaz. Setelah ulama tidak usah krisis, langkah apa yang akan terjadi? Laula ulama la sara nasu kal bahadir. Kalau tidak ada ulama, niscaya kelakuan manusia layaknya kayak binatang. Boro-boro pada ulama, boro-boro pada kiai. Ulama masih banyak, kiai juga masih banyak, ustaz apalagi belakang. Iya, kayak kelakuan manusia kan. Rasa malu udah kagak ada, nyawa udah nggak ada harganya. Main bunuh, bocah SD berani membunuh. Rasa malu udah kagak ada. Orang barat ikut-ikutin. Bocah lelaki, bocah perempuan. Udah berboncengan SMA. Emang kagak diajarin lo? Kan ada guru agama. Kenapa lu boncengan sama lelaki sama perempuan itu mesranya eleh nanti lagi. Nih, gado perempuannya nih, apa di punak lelaki. Gua
dia dibayar. Buta kata gua. Itu kan kagak halal, rasa malu kagak ada. Emaknya mau kondangan, sama emaknya sama bapaknya emang mesra kata ini. Naik motor kondangan nih, emaknya nih anu ngelendot begitu tuh. Doyong ke bokong bapaknya, apa kata bapaknya? Geseran apa mah dikit. Pegel tahu. Kadang-kadang emaknya jatuh di ketuangi orang mohon. Kadang-kadang nyampe ke rumah sama motor gua enteng begini. Lemah mana bini gua. Bocah zaman sekarang lihat. Pergaulan bebas, kumpul kebo membudaya. Pacaran udah kayak alat buatan apa tahu? Islam boleh pacaran pacaran menurut Islam, perempuan di dalam kamar rumahnya, lelakinya di sono di dalam gede. Ini makan berduaan. Buset, tempatnya gelap. Makanya berdua-dua tempat gelap, beriringan. Katanya yang ketiga setan loh. Setan yang paling bahaya, setan uka-uka. Kalau percaya uka adu, uka anak, uka uka, uka acut, uka oyai, uka empat. Pesannya util. Ayah loh. Benteng terkuat masuknya budaya barat adalah pondok pesantren Majlis Taklim. Dengarin tuh ulama ke Ustaz. Orang kiai bilang sekarang bocah lelaki, bocah lelaki kan, emang kagak pada mentah lalainya gitu. Orang barat gitu. Orang barat pakai anting ikut pakai anting. Hah? Orang barat pakai anting orang barat antingnya kayak emas. Nah bocah kita hadiah ciki. Orang barat pakai tato ngikut pakai tato. Orang barat pakai tato awaknya bule. Kalau pakai tato ganta jelas cetak. Lah bocah kampung awak Leo Boni. Pakai tato, mending tatonya gambar kalajengking mah ular kadung ngerengkol ya. Bocah anjing pakai tato katanya anak gaul. Main ke mall, naik angkot, di dalam angkot muntah. Ya, preman, bambu bensin angkot muntah. Mau masuk ke Alfa sendal dilepas ya. Kena AC dikerok ya. Bahasanya barat, pakai anting, pakai tato, kamanya nyokap. Bapaknya bokap, ada neneknya kecap. Itu bocah tingkah banget tabunya ya. Pakai anting, pakai tato, ngomong nyokap, bokap. Jajan seblak pakai nasi. Najis rumah. Dan preman jajan seblak pakai nasi. Krisis sekarang, krisis akhlak kita. Peranan ulama udah gak didengar karena ya Ustaz. Gak didengar sekarang bocah perempuan ya, maaf. Berpakaian memang pada semenggah ini. Umur 17 tahun, 20 tahun, pakai kaos bocah umur 3 bulan. Buset, diedar-edarin ke orang. Nurutin artis kali. Artis mah dibayar lagian, cakep. Pusarnya kayak nyerepet. Bocah kita nongol ya. Ada dari takol beduk nih. Pakai celana pendek, rok pendek. Kalau mulus sih mending ya. Dari betis sampai paji goan ada, gocapan, cepean, gocengan, ceganan. Kalau gegaruk kayak tahunan ngebul. Buru-buru merangsang pengen ajo. Sopannya bocah zaman sekarang pakai legging. Pakai legging kalau ada pendidikan agama mah dilapisin, pakai gamis, pakai rok. Jangan salahin ulama, jangan salahin menteri agama, jangan salahin menteri pendidikan. Emaknya tuh, sebab
Rupanya dinasehatin malah ketularan, mana ikut-ikutan sama kayak gitu. Gua berangkat kagak tahu diri. Awak segini gerobak baso kayak gitu. Kayak kalau gacet. Begitu naik motor Vario pakai kacamata itu gede, buset deh. Ini apa tuh nenek-nenek ya? Begitu kenceng dikit, bok. Kata dia mah kempes, udah pipinya goblak. Nah, jadi ulama dah, makanya ulama kita ya, kita doain semuanya biar pada panjang umur, sehat selalu jasmani rohaninya. Allah kasih berikan kesabaran, hingga terus mendidik kita semua. Anak hadirat yang berbahagia, karena ini udah malam dan perjalanan jauh. Kiranya ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Apa sih heran gue mah? Emang nggak boleh sih dipanggil AA? Ya ilok tuh. Panitia maafin saya ya, para habaib, para ulama, para kiai, semuanya maafin. Pak Aceh, maafin saya. Oh iya panitia, mohon maaf banget. Saya kayaknya mau makan dulu ya. Ini siapa yang nawarin makan? Ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya mah tadinya saya mau ngajak. Saya di rumah additional lagi bikin masjid. Baru sebulan, saya nggak bikin proposal. Modal dewe, karena keteter banget. Ya, tadinya mau mintain gitu, ngajak jariah. Kalau panitia mau mah, ya boleh nggak saya mintain jariah buat pembangunan masjid. Nama masjidnya Al-Barah, karena saya lama sama Habib Syekhan bin Mustafa. Habis pak, habis kosong. Saya nggak bikin proposal, nggak punya donatur. Udah habis 300 juta, baru itu doang, baru fondasi. Iya, yang bisa lihat deh kalau percaya, nggak hitung loh. Ya, panitia mau nggak kita berbagi untuk pembangunan masjid di saya? Man bana masjidan fid dunya banallahu madinatan fil jannah. Siapa orang yang mendermakan hartanya untuk pembangunan masjid di dunia, maka akan Allah bangunkan satu kota di surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bahkan kalau kita udah mati habis perkara, mobil ditinggalin, rumah ditinggalin, semuanya ditinggalin. Tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah.